dari siksa api neraka 70 tahun perjalanan. Jadi kalau ada orang berpuasa 1 hari saja diterima, akan Allah jauhkan dirinya dari neraka 70 tahun perjalanan. Dan ulama hadis, mayoritas ulama hadis menjelaskan hadis ini berkaitan tentang puasa sunnah. Jadi jenengan itu puasa sunnah Senin Kemis, puasa Daud, puasa Arafah, puasa Muharram, ya, puasa Ayyamul Bid, 1 hari saja diterima. Itu menjauhkan wajah Anda dari siksa api neraka 70 tahun perjalanan. Lantas bagaimana jika yang diterima itu adalah puasa wajib? Maka 1 hari saja di antara 30 hari kemarin seandainya diterima oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, itu kata para ulama sangat cukup untuk bisa menyelamatkan kita dari siksa api neraka Allah Subhanahu wa Ta'ala. Maka kita perbanyak doa, semoga ibadah-ibadah kita bukan hanya puasa, sholat malam, sedekah, iktikaf, bakti pada orang tua, taat pada suami, tilawah Al-Quran di bulan Ramadan diterima oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Amin ya rabbal alamin. Dan di antara ibadah-ibadah sunnah, ya ini sedikit mukadimah ya, buat apa-apa gitu ya, tambahan faedah ya. Di antara ibadah-ibadah sunnah yang disepakati oleh para ulama dianjurkan untuk dilaksanakan di bulan Syawal itu ada 2. Ini sepakat ulama ya, dianjurkan dan di sunnah muakkadah. Dalam artian sangat-sangat dianjurkan, bukannya dianjurkan saja tapi ditekankan. 2. Yang pertama apa? Puasa 6 hari di bulan Syawal. Jadi yang sudah habis tamunya itu, ya kan? Sudah nggak jalan-jalan lagi, monggo dikerjakan puasa Syawal, ya, 6 hari di bulan Syawal. Dan ibadah yang kedua yang ulama sepakat dianjurkan, ditekankan di bulan Syawal adalah apa sampai bisik-bisik? Menikah. Jadi menikah itu dianjurkan, dikerjakan di bulan Syawal. Karena Aisyah radhiyallahu anha menikah dengan Rasulullah di bulan Syawal. Jadi yang jomblo-jomblo digaskan. Siapa tahu jodohnya ada di bulan Syawal. Yang anak-anaknya masih jomblo dulu, ya, atau yang janda, ya kan, atau yang duda, ya, jazakallahu khairan, ya, diusahakan menikah di bulan Syawal. Bahkan kata para ulama, kalau nggak bisa nikah paling tidak khitbah di bulan Syawal. Karena bulan Syawal itu adalah bulan pencarian pasangan. Itu dianjurkan, disunahkan. Baik, kita masuk pada pembahasan kita, yakni kitab Shahih Fiqih Sunnah. Dan pertemuan terakhir kita membahas hal-hal yang tidak membatalkan wudu, namun sebagian besar masyarakat menganggap itu membatalkan wudu. Namun kemarin saya dapat instruksi ya dari beberapa jamaah juga selain dari panitia Ustadz, yang pembahasan tentang tidur itu membatalkan wudu atau tidak itu sempat keskip Ustadz, ya, terlewat Ustadz. Baik, kita bahas secara singkat tentang pembahasan itu, apakah wudu itu membatalkan wudu atau apakah tidur itu membatalkan wudu atau tidak, ya. Baru setelah itu kita akan lanjutkan pembahasan hal-hal yang tidak membatalkan wudu, namun sebagian besar masyarakat menganggap hal itu membatalkannya. Kemudian insya Allah akan kita bahas juga tentang kapan seseorang diwajibkan untuk memiliki wudu. Kemudian ya akan kita bahas kapan seseorang disunnahkan untuk memiliki wudu.
Baru setelah itu kita akan membahas tentang bab baru, yakni bab tentang mengusap ya ketika bersuci. Ya, itu bab yang cukup penting karena apa? Karena banyak di antara kaum muslimin meninggalkannya atau bahkan tidak memahaminya dengan sempurna. Ya, khususnya bab tentang apa? Mengusap ya dalam perkara tohar. Baik, kita sedikit bahas ya tentang ya pembatal wudu, di antaranya itu tidur. Nah, Bapak Ibu rahimani wa rahimakumullah, ya mohon maaf ini suara saya agak seperti ini ya. Mohon dimaklumi dan semoga tetap bisa dipahami dengan baik ya. Tentu saja ulama ini ketika membahas tentang tidur, apakah membatalkan wudhu atau tidak, ada 3 pendapat. Ya. Ada berapa, Bapak Ibu? 3 pendapat. Ya, pendapat yang pertama, Bapak Ibu rahimani wa rahimakumullah ya. Pendapat yang pertama, an-naum la yanqid al-wudu mutlaqan. Ya, tidur itu tidak membatalkan wudu secara mutlak. Itu pendapat yang pertama. Ini buatan abal-abal ini karena pendapatnya Ibnu Umar, Abu Musa al-Asy'ari dan Sa'id bin Jabir. Ya, ini termasuk sahabat dan juga ulama-ulama besar, di antaranya Al-Auza'i juga. Jadi pendapat yang pertama, tidur tidak membatalkan apa, Bapak Ibu? Wudu. Ya, tidur tidak membatalkan wudu. Baik tiduri angler semerat ya orangnya Sidoarjo. Ya, bahasa angler. Ya. Baik tidurnya angler, baik tidurnya ngiler, ya, baik tidurnya ngorok, apapun jenis tidurnya dia, apapun posisinya, ya, berapapun lamanya, tidur itu tidak membatalkan wudu. Ini bukan pendapat saya hanya membacakan pendapat. Ini pendapatnya Auza'i, bahkan pendapatnya sahabat siapa? Ibnu Umar. Dalilnya banyak, nggak bisa kita baca semua dalilnya. Kan seperti saya sampaikan, kitab Sahih Fiqih Sunnah ini termasuk kitab yang paling detail dalam penyebutan dalil. Kalau kita baca semuanya habis waktu kita. Ya, beberapa dalil diantaranya, Bapak Ibu rahimani wa rahimakumullah, beberapa dalil diantaranya ini hadis riwayat Muslim dan Tirmidzi, hadisnya sahih. Karena ashab Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yanamu tsumma yusallun wala yatawaddaun. Dulu ya sahabat-sahabat Nabi itu ya ketika hidup bersama Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ya tidur di masjid, istirahat di masjid. Kemudian ya pas adzan itu langsung langsung sholat tanpa berwudu lagi. Ini hadis ini sahih riwayat Muslim. Jadi selama orang itu yakin dia tidak batal wudunya, walaupun dia tidurnya nyenyak, walaupun tidurnya ngorok, walaupun tidurnya ngiler misal, ya, selama dia yakin dia tidak kentut, maka dia tidak perlu berwudu lagi. Tidak perlu berwudu lagi selama dia ketika tidur tadi dalam kondisi berwudu. Ini pendapatnya Ibnu Umar dan banyak dalil yang menjelaskan hal itu. Bahkan hadis yang lainnya wayantadhiruna shalah ya, dan mereka itu bahkan menyengaja nunggu sholat dalam keadaan apa? Tidur. Bahkan riwayat yang lainnya disuruh nunggu ikan cani. Ya, misal jenengan tidur nang sampinge Mas Dani. Ya, aku tak turu ya. Jadi Mas Dana itu bagian satpami. Jadi nanti kalau sampean krungu aku ngentut gitu ya misalnya.
Kalau sampean mencium bau, kentut kabari aku. Kalau nggak dengar, nggak nyium, berarti aku tidak kentut. Ya berarti nanti kalau pas adzan ya udah berarti aku bangun langsung sholat. Ini hadisnya sahih. Hadisnya sahih dan banyak hadis yang lainnya tapi tidak bisa kita baca semua. Ini pendapat siapa? Ibnu Umar, di antara sahabat Al-Auza'i, Abu Musa Al-Asy'ari dan lain sebagainya. Pendapat yang kedua, ini pendapatnya Abu Hurairah, bahwa tidur itu membatalkan wudhu secara mutlak. Jadi jangan kaget kalau ustadz sekarang itu ya berbeda pendapat. Lah wong sahabat saja berbeda pendapat. Ini Abu Hurairah, an-naum yanqid al-wudu mutlaqan. Ya, tidur itu membatalkan wudu secara mutlak. Mau tidurnya duduk, mau tidurnya sebentar, mau tidurnya meremelek, mau tidurnya apapun posisinya, selama dia tidur hilang kesadaran, maka dia dianggap wudunya telah batal. Nah, dalilnya ada nggak? Ya ada. Masa Abu Hurairah berpendapat tanpa dalil? Ya ada dalilnya. Ya, karena dalam sebuah hadis, ini hadisnya sahih Bapak atau hasan ya, menurut sebagian ulama. Ini riwayat Imam Nasa'i dan riwayat Imam Tirmidzi juga Ibnu Majah dan imam yang lainnya. Karena Rasulullah SAW ya'muruna idza kunna musafirin an namsah ala kufafina. Dulu Rasulullah SAW itu ya ketika kami dalam keadaan safar, ya Rasulullah itu memerintahkan kami untuk mengusap sepatu kami. Wala nanzi'aha salasa ayam min ghaid wa baul wa naum illa min janabah. Ya. Kemudian Rasulullah melarang kami untuk melepas sepatu itu. Ya, melepas sepatu itu nggak boleh ya dilepas ya 3 hari berturut-turut, baik dalam keadaan buang air besar atau buang air kecil ataupun tidur ataupun bahkan dalam keadaan janabah. Kemudian dilanjutkan dalam hadis ini ya bahwa fa'amma sallallahu alaihi wasallam kula naum wa lam yakhid qalilihi wa min kasrihi. Tidur itu banyak atau sedikit itu membatalkan wudu. Kenapa? Karena Rasulullah itu menyuruh kita mengulangi wudu, tapi tidak perlu apa? Tidak perlu membasuh kaki. Cukup diapakan tadi sepatunya? Diusap. Ya. Dan ada hadis yang lainnya. Ada di sini disebutkan bahkan ada 4 dalil. Sebutan di sini ada 4 dalil yang menguatkan pendapat siapa? Abu Hurairah. Itu pendapat yang berapa? Kedua. Nah, pendapat yang ketiga, tidur itu tidak membatalkan wudu. Ya. Tidur itu tidak membatalkan wudu. Ya. Apabila titik. Nah, di sini. Ini pendapat yang keberapa? Ketiga. Nah, pendapat yang ketiga ini ada penafsiran. Jadi tidur itu sebenarnya nggak membatalkan wudu loh. Ya. Tidur itu tidak membatalkan wudu. Ya. Tetapi ada penjelasan yang detail daripadanya. Setiap ulama itu berbeda satu sama lain. Ya, nanti akan kita baca sebagai contoh-contoh ulama yang berbeda terkait hal ini. Contoh misal Imam Syafi'i, nanti kita baca. Imam Syafi'i itu berpendapat tidur itu tidak membatalkan wudu. Ya. Tapi kalau tidur muttaji'an atau muttaqi'an baru membatalkan wudu. Apa muttaji' itu? Muttaji' itu
tidur setengah sender. Jadi jenengan tidur tapi miring berapa derajat ngoten ya. Misalnya jenengan tidur tapi bantalnya dhuwur, tapi tetap tidur. Ya, seperti ini ya, mutajian gitu ya. Atau sender ngoten, rada miring. Ya kan, seperti miring sedikit gitu. Karena orang Arab itu kan banyak bantal-bantal di tempat duduk mereka. Ya, itu namanya mutajid. Nah, itu seperti itu dihukumi batal atau terlentang. Nek wis baring berarti tidur baring dikit banyak itu batal. Tapi kalau jenengan tidurnya dalam posisi duduk gini, walaupun ngorok, walaupun ngiler-ngiler, ini serius itu. Ya, pendapat Imam Syafi'i tidak batal. Nah, karena hukum asal tidur itu ya tidak batal kecuali seperti itu. Jadi Imam Syafi'i itu lebih ke posisi. Ya, sedangkan kalau Imam Malik itu lebih ke apa? Lebih ke nyenyak atau tidak nyenyak. Nah, nanti kan kita baca ya satu persatu ya. Jadi pendapat yang ketiga, tidur itu tidak membatalkan wudhu. Ya, kecuali dalam beberapa keadaan tertentu. Nah, akan kita baca. Contoh diantaranya sekarang idza nama mutajian aw muttaqian. Nah, ini pendapat Imam Syafi'i ya rahimahullahu taala ya. Ini pendapat Imam Syafi'i rahimahullahu taala ya. La yanqid an-naum illa idza nama muttajian aw muttaqian. Jadi tidur itu tidak membatalkan wudu kecuali dia tidurnya itu muttajian aw muttaqian. Kalau muttaqian wis baring. Apapun posisinya, miring, terlentang, tengkurap, yang penting apa? Baring ya. Muttajian itu bersandar. Jadi kalau tidurnya rada miring, tidur duduk tapi agak miring atau terlentang agak ke belakang, ya kan? Ya. Maka itu sudah termasuk membatalkan wudu. Tapi ini pendapat ya. Jangan tanya dalilnya ini. Ini apa pendapat? Karena menurut Imam Syafi'i itu sudah termasuk menghilangkan kesadaran total gitu ya. Contoh ya, jenengan tidur sebagai penumpang, kemudian kursinya sampean miringkan. Iya, miringkan ke belakang gitu benar ya. Ya, jenengan miringkan ke belakang. Nah, ini kalau menurut Imam Syafi'i wudunya batal kecuali jenengan tidur sebagai penumpang nggak terlalu miring, cuma gini doang. Nah, itu tidak batal. Ya, ini pendapat siapa? Imam Syafi'i. Ya, pendapat Imam Syafi'i. Baik. Kemudian pendapat Imam Nawawi. Ya. La yanqid illa naum ar-raqi was-sajid. Ya. Seseorang itu tidak batal wudunya dikarenakan tidur kecuali dia kondisi rukuk atau kondisi sujud. Kondisi rukuk atau kondisi sujud. Jenengan pernah nggak sholat berdiri tapi rodok hilang kesadaran? Jangan bilang sering ya, itu aib. Jangan bilang sering, itu aib. Bilang pernah cukup lah, pernah. Ya, saya juga pernah. Ya, berdiri kayak wis rodo-rodo hilang-hilang dedek katanya. Ya, atau hilang akeh, hilang dedek atau hilang akeh. Nah, ini menurut pendapat Imam Nawawi tidak batal. Tapi kalau hilangnya dalam kondisi rukuk, batal. Hilangnya dalam kondisi sujud, batal. Jenengan pernah nggak sholat subuh atau sholat malam? Ya, jenengan salam, konco jenengan nggak salam-salam. Assalamualaikum warahmatullah. Assalamualaikum warahmatullah. Lu konco jenengan lu nggak salam-salam, ini. Ya, barang sampean senggol, deg. Assalamualaikum warahmatullahi. Assalamualaikum warahmatullahi. Nah, niki kalau menurut pendapat Imam Nawawi batal apa tidak? Nggak batal. Kecuali hilangnya pas kondisi apa? Sujud atau ruku. Nah, lo berarti kalau tidur Ustaz ya, kalau tidur lebih daripada itu, berarti pasti
pasti batal. Ini menurut Imam Nawawi. Nah, jadi kemudian misal ini Imam Abu Hanifah, la yankit anam fi sholah bihal wa yankit kharij. Kalau menurut Imam Abu Hanifah, orang itu kalau tidurnya dalam sholat maka tidak batal wudunya. Tapi kalau tidurnya di luar sholat walaupun sebentar maka batal wudu. Jadi imam itu ya walaupun mengatakan tidur itu tidak batalkan wudu, tapi penjelasan masalah ini tuh panjang atau berbeda-beda. Jadi kalau jenengan ngantuk pas sholat, hilangnya pas sholat itu malah nggak batal kalau pendapat Imam Abu Hanifah. Jadi kalau teman jenengan sujud, suwe, jenengan singgol titik baru tangi gitu ya. Nah itu tidak batal menurut pendapat siapa? Imam Abu Hanifah. Karena dalam apa? Sholat. Justru kalau anda tidurnya itu duduk sebentar gini, ini menurut Imam Abu Hanifah malah batal karena di luar sholat, ya di luar sholat. Ya, tapi pendapat yang banyak dirojihkan oleh para ulama adalah pendapatnya Imam Malik. Pendapatnya sinten? Imam Malik. Ya, pendapatnya Imam Malik itu, Bapak Ibu rahimani wa rahimakumullah, ya, bahwa la yanqid, ya, tidak batal, ya, tidur itu tidak membatalkan wudu kecuali mustaghrib, ya. Apa itu? Nyenyak. Ini pendapatnya siapa? Imam Malik. Jadi yang membatalkan wudu itu apabila tidurnya apa? Nyenyak. Ya. Dan itu dalilnya jelas kalau Imam Malik. Kalau yang tadi kan pendapat. Kalau Imam Malik dalilnya jelas. Beliau mengambil istinbat dalil dari hadis riwayat Muslim yang sering kita dengar. Ya. Dalam hadis riwayat Muslim, Rasulullah bersabda, "Idza istaiqadha ahadukum min naumihi," jika salah seorang di antara kalian bangun dari tidurnya, fala yakmis yadahu fil ina, maka dia tidak langsung mencelupkan tangannya di baskom atau di ember atau di bak. Jadi kalau kita bangun tidur itu tangan nggak boleh langsung nyemplung ke bak, ke baskom atau ke ember, nggak boleh. Hatta yaksilaha salasa, sampai dia mencuci tangannya 3 kali. Jadi sebelum tangan kita ini nyemplung nang bak, nang jeding, nang ember, nang apapun itu, ya kan? Ya, maka cuci tangan kita berapa? 3 kali terlebih dahulu. Fa inna ahadukum la yadri aina batat yada. Karena salah seorang di antara kalian itu tidak tahu ketika tidur itu tangannya ada di mana. Kata Rasulullah SAW, tidak tahu tangannya ada di mana. Maka Rasulullah menyuruh dia untuk berwudu. Ini konteksnya kan dia mau berwudu, ya. Kemudian ada hubungan dengan dia tidak tahu tangannya ada di mana. Maka Imam Malik mengambil kesimpulan, ya, tidur yang diharuskan berwudu adalah ketika dia tidak tahu, hilang kesadaran. Jadi nyenyak gitu. Jadi orang itu kalau tidurnya itu masih, misal dia tidur, ya, tapi masih bisa mengikuti instruksi imam, Allahu Akbar, dia rukuk, sami Allahu liman hamidah, dia tegak, Allahu Akbar, dia ikut sujud, walaupun dia nggak baca belas, wis gak mau belas, ya, wis hilang itu, ya, wis gak mau belas, tasyahud wis gak mau belas, assalamualaikum warahmatullah, assalamualaikum warahmatullahi, gak belas. Ya, tapi selama dia masih memahami instruksi, berarti kan tidurnya tidak nyenyak gitu, ya. Atau dia tidur dalam kondisi duduk, ya, karena lagi belajar duduk, lagi ngantor duduk, nggak ada masalah, ya, selama tidak nyenyak. Ya, ini pendapat yang banyak dirojihkan oleh para ulama. Jadi saya pun mengambil pendapat itu. Jadi tidur selama tidak nyenyak tidak membatalkan wudu, dan ini pendapatnya Imam Malik dan banyak ulama-ulama kontemporer zaman sekarang. Itu pembahasan tentang tidur. Nah, kita melanjutkan pembahasan kita
tentang perkara-perkara yang tidak membatalkan wudhu, namun sebagian besar masyarakat menganggap hal itu membatalkan apa? Wudhu. Yang pertama kemarin apa? Menyentuh perempuan. Nah, kemarin kita sudah bahas bahwa menyentuh perempuan pendapat yang paling kuat tidak membatalkan wudhu. Ya, tidak membatalkan wudhu. Kalau Imam Malik itu ditafsir itu dirinci. Kalau menyentuh perempuannya dengan syahwat membatalkan wudhu. Kalau tidak dengan syahwat tidak membatalkan wudhu. Ini pendapat siapa? Imam Malik. Ya, mungkin ini pendapat yang lebih berhati-hati. Ya, saya walaupun ikut pendapat bahwa menyentuh perempuan tidak membatalkan wudhu, namun untuk kehati-hatian, jika Anda menyengaja menyentuh istri Anda dengan tujuan melampiaskan syahwat, ya, mencium, ya, dan lain sebagainya, ya, maka hendaknya Anda berwudu untuk kehati-hati, ya, untuk kehati-hatian, ya, karena pendapat Imam Malik sedemikian. Tapi kalau hanya mencium kening untuk pamitan pergi, salim dan lain sebagainya, ya, itu tidak membatalkan wudu. Apalagi sentuhan yang tidak sengaja, ketika Anda tawaf, ketika Anda sa'i, ketika Anda tidak sengaja ya bertabrakan dengan orang yang bukan mahram Anda, insya Allah itu tidak mengapa. Itu pendapat yang paling rajih, sudah kita bahas di pertemuan yang sebelumnya. Kemudian yang kedua juga kita bahas di pertemuan sebelumnya, ya, keluarnya darah. Itu pendapat yang paling kuat tidak membatalkan wudhu selama tidak di tempat-tempat yang memang merupakan pemakluman. Yang kita bahas kemarin itu adalah darah haid, ya. Jadi kalau darah haid, darah nifas itu membatalkan apa? Wudhu, ya. Tapi selain itu tidak membatalkan wudhu, ya. Selain itu tidak membatalkan wudhu. Kemudian ya kalau mohon maaf ya, kalau haid, nifas, istihadah itu ada pembahasan tersendiri. Tidak bisa kita bahas di sini ya. Haid, nifas, istihadah itu ada pembahasan tersendiri, tidak bisa kita bahas di sini. Karena kalau darah nifas, darah haid, darah istihadah itu kalau kita sampaikan sedikit, khawatirnya malah salah pemahaman. Jadi kalau disampaikan mending disampaikan semua. Kalau nggak disampaikan mending nggak disampaikan semua gitu. Kalau disampaikan sedikit nanti salah pemahaman, saya khawatir bertanggung jawab atas hal itu. Mending ya nggak usah disampaikan. Itu masalah darah haid, darah nifas, darah istihadah, ya. Karena itu ada hukum tersendiri dan ada terperinci tersendiri, mulai dari waktunya, mulai dari ciri-cirinya, ya kan. Nah itu ada pembahasan tersendiri, harus dijelaskan secara menyeluruh, nggak boleh setengah-setengah gitu ya. Nanti kalau saya sampaikan setengah bahaya, ya. Atau paling tidak butuh waktu 15 menit, 20 menit untuk menyampaikan hal itu. Intinya yang pembahasan di sini ya, kalau jenengan itu kena luka, keluar darah, itu tidak membatalkan wudhu, itu saja yang perlu kita bahas di sini. Ya, jadi ya luka, keluar darah itu tidak membatalkan wudhu. Sebagaimana para sahabat, banyak mereka yang terluka, mengeluarkan darah, atau bekas luka yang belum sembuh, ya, itu juga mereka ya terus ya mengerjakan sholatnya, terus mengerjakan sholatnya, ya, terus mengerjakan sholatnya, ya. Jadi itu tidak membatalkan wudhu ya, Bapak Ibu rahimani rahimakumullah, ya. Kemudian yang nomor 3, muntah, ya. Muntah itu tidak membatalkan wudhu, walaupun ada hadis yang menjelaskan Nabi habis muntah wudhu, tapi itu tidak menjadi dalil bahwa muntah itu membatalkan wudhu. Ada hadis, ya, hadisnya ini sahih, hadisnya sahih. Bahkan riwayat Bukhari, Nabi SAW qo'a, Nabi itu pernah muntah, fa'aftara, kemudian membatalkan puasanya. Ya, jadi Nabi pernah muntah kemudian membatalkan puasanya. Fatawaddo'a, kemudian Nabi berwudu. Ya, maka sebagian ulama, tapi sebagian kecil ini, dan sebagian masyarakat meyakini muntah itu membatalkan wudhu. Tidak menjelaskan hal itu. Nabi saja pernah dalam kondisi tidak batal wudhunya, Nabi mengulang wudhunya lagi.
Ya, jadi itu sunnah. Jadi Anda ini ya, kalau sudah sholat maghrib kemudian ngaji sampai sholat isya, Anda nggak batal wudhu Anda, kemudian Anda wudhu lagi, itu nggak apa-apa. Tajdidul wudhu itu sunnah. Ya, sudah kita bahas ya, tajdidul wudhu itu sunnah. Anda baca di kitab ini sunnah, Anda baca di kitab lain juga sunnah. Ya, misal di Bidayatul Mujtahid, dalam kitab yang lain juga rata-rata para ulama berpendapat tajdidul wudhu itu sunnah. Ya, sering-sering mengulang wudhu itu hukumnya sunnah. Ya, apalagi menjelang melaksanakan sholat. Ya, jadi ini tidak menjadi dalil yang sharih bahwa orang kalau muntah itu ya diwajibkan untuk mengulangi wudhunya atau membatalkan wudhunya, tidak. Ya, jadi pendapat yang paling kuat itu tidak ya, karena al-aslu fil asya'i thaharah ya, hukum asal sesuatu ya suci ya, tidak ada yang membuat kesucian itu hilang gitu ya. Ya, kecuali ada dalil yang jelas yang menjelaskan hal itu ya. Kemudian yang nomor 4 ya, yang nomor 4 itu tertawa terbahak-bahak ya. Jadi kenapa kok ada yang berpendapat sedemikian? Karena ada hadis, tapi hadis ini tuh dhaif. Ya, hadisnya diriwayatkan oleh Daruqutni ya, bahwa man dhahika ayyu'idul wudu was-shalah ya. Fa amara Rasulullah sallallahu alaihi wasallam man dhahika ayyu'idul wudu was-shalah. Ya. Nabi pernah memerintahkan seorang laki-laki yang tertawa untuk mengulang wudhunya kemudian mengulang sholatnya. Jadi ada laki-laki sholat kemudian ketawa, kemudian Nabi menyuruh dia untuk selain mengulang sholatnya, mengulang apa? Wudhunya juga. Tapi hadis ini dhaif. Hadis ini dhaif. Justru ada hadis yang sahih riwayat Bukhari ya, ketika ada orang yang tertawa ketika sholat. Ya, tertawa ketika sholat, apa kata Rasulullah SAW? Yu'idus sholat wala yu'idul wudu. Hendaknya dia mengulang sholatnya tanpa mengulang wudhunya. Ini hadis sahih riwayat Bukhari. Dan ini pendapat mayoritas ulama. Ada sebagian ulama berpendapat tertawa terbahak-bahak itu membatalkan wudhu ya, berpendapat dari hadis itu tadi. Tapi hadis itu dhaif, bahkan ada hadis sahih yang berlawanan daripadanya. Kemudian ini yang nomor 5, ini yang sering agak masyarakat kita ini salah paham terkait hal itu. Contoh yang nomor 5 itu apa? Taksilul mayyit wa hamluhu, yakni memandikan, mencuci, gak enak kalau kata bahasa mencuci ya. Memandikan mayit atau jenazah dan membawanya. Sebagian ulama berpendapat, tapi sebagian kecil ya. Ya, sebagian kecil ulama ya berpendapat orang itu kalau memandikan jenazah atau membawa jenazah itu membatalkan wudhunya. Karena Rasulullah bersabda dalam hadis yang diriwayatkan oleh Tirmizi, Ibnu Majah, Ahmad dan lain sebagainya. Jenengan pasti memahami hal ini ya, apalagi yang bagian-bagian pengurusan jenazah. Banyak diantaranya yang habis memandikan jenazah jangankan wudhu, bahkan dia mandi jenazah. Mungkin apa tuh? Ya, mandi junub atau ya mandi wajib gitu ya, mandi wajib gitu ya. Sebagian berpendapat seperti itu. Kalau jenengan nanti baca di kitab Bulughul Maram ya, atau Subul Salam ya, syarah Bulughul Maram ya, atau Minhatul Alam juga syarah Bulughul Maram, akan ada penjelasan yang lebih komplit terkait hal ini. Bahkan disebutkan di sana hadis-hadis dhaif juga hadis-hadis sahih yang saling menguatkan satu sama lainnya ya. Ini ada hadis sahih ya, Rasulullah bersabda, man ghassala mayyitan, siapa yang memandikan jenazah, fal yaghtasil, hendaknya dia mandi. Wa man hamalahu, dan barang siapa yang membawanya, fal yatawaddo, maka hendaknya dia berwudu. Nah, di sini kita harus belajar usul fikih, Bapak Ibu. Itu pentingnya belajar usul fikih. Ya, kalau jenengan belajar usul fikih, jenengan akan dapati bahwa
tidak semua perintah itu hukumnya wajib. Ya. Tidak semua perintah itu hukumnya wajib. Kadang hukumnya itu nadab. Apa nadab itu? Nadab itu dianjurkan. Saya ulang sekali lagi. Ya, tidak semua perintah itu hukumnya wajib. Terkadang perintah itu hukumnya dianjurkan. Ya, dianjurkan. Rasulullah ya memerintahkan kepada kita agar kita untuk bersiwak setiap akan sholat. Apakah bersiwak akan setiap akan sholat itu hukumnya wajib? Tidak. Rasulullah juga bahkan Allah fa'idha qara'tal Qur'an fasta'id billah. Coba jenengan ikuti pendapat ulama-ulama salaf. Ya, ta'awud sebelum membaca Al-Qur'an itu pendapat yang paling sahih, itu hukumnya apa? Sunnah. Padahal ada perintah Allah di dalam Al-Qur'an jelas. Fasta'id billah. Itu perintah loh ya. Fasta'id billah sama. Jadi kalau ada fa di depan kata kerja itu kadang-kadang bermakna perintah. Fasta'id billah, Al-Qur'an ini. Bukan hadis lagi nih, Al-Qur'an ini. Jadi kalau kita mau ngaji, mau tilawah, Bapak Ibu, fasta'id billah, ya. Mau baca Al-Qur'an baik itu dengan mushaf atau tanpa mushaf, baik di dalam sholat maupun di luar sholat, ada perintah apa? Fasta'id billah. Ta'awud terlebih dahulu. Pertanyaannya, ta'awud ini wajib atau sunnah? Kalau jenengan ikuti pendapat-pendapat, maka pendapat yang paling kuat adalah hukumnya sunnah. Walaupun ada perintah di situ, karena tidak semua perintah hukumnya wajib. Saya ulang sekali lagi, tidak semua perintah hukumnya wajib. Disitulah tugas ulama, tugas ustadz yang belajar usul fikih untuk meneliti perintah ini hukumnya wajib atau tidak. Nah, itu perlu ilmu usul fikih. Ya, dan ya mohon maaf kalau dijelaskan ya harus belajar usul fikih jenengan. Ya, ini ada kaidah usul fikih ya, nanti itu ada kitabnya sendiri. Ya, kitab usul fikih yang belajar biasanya yang jurusan syariah. Loh, Ustaz kalau nggak jurusan syariah apakah belajar usul fikih? Dia belajar tapi tidak di kampus gitu ya. Karena di kampus yang belajar usul fikih secara mendalam itu yang jurusan apa? Syariah. Jadi kayak misal Ustaz Syafiq tidak jurusan syariah. Misal Ustaz yang lainnya yang jurusan hadis tidak jurusan syariah. Nah, terus bagaimana mereka supaya paham usul fikih? Mereka harus belajar di luar kampusnya atau di luar kitab muqarrar kampusnya. Ya, itu akan memahamkan mereka terhadap permasalahan usul fikih. Ya, supaya mereka paham kalau dalil ini tuh wajib apa sunnah, apa mubah dan lain sebagainya. Ya, nanti kalau jenengan belajar untuk menjelaskan hadis ini tuh mansukh atau tidak ya, jenengan harus belajar ulumul hadis. Nah, orang syariah nggak belajar itu. Nah, berarti kalau orang syariah bisa paham itu harus belajar di luar kampusnya kayak gitu. Jadi ustadz itu nggak jenengan pikir selesai kuliah kemudian khatam jadi ustadz kelar semuanya, enggak. Ya, kita ini banyak ilmu yang kita pelajari itu malah di luar kampus. Banyak kitab-kitab saya baca itu di luar kampus. Ya, jadi ustadz itu nggak bisa berhenti belajar walaupun dia sudah berhenti sekolah gitu ya. Memang seperti itu ya, harus belajar dan terus belajar. Nah, jadi dalam ilmu usul fikih saya sampaikan sekali lagi ya, tidak semua perintah itu hukumnya wajib. Jadi jenengan nggak usah kaget. Loh ustadz itu loh, kok nyelisih hadis? Buatan nyelisih hadis. Itu kadang-kadang ustadz itu lebih paham daripada jenengan karena dia sudah belajar usul fikihnya. Kadang-kadang seperti itu, ada orang terlalu gaspol rimblong gitu ya. Sampai ustadznya ya disalah-salahkan. Ini repot ini ya. Jadi harus coba belajar lebih, baca lebih luas lagi ya. Karena ya seperti yang saya sampaikan tadi ya, karena ada beberapa dalil yang menguatkan bahwa perintah yang ada dalam hadis riwayat Abu Dawud, Tirmidzi dan Ibnu Majah ini juga amat itu hanya yadulu ala nadab ya, hanya pada
anjuran saja. Jadi kalau jenengan pun gubuk-gubuk, misal jenengan sampun memandikan jenazah orang tua jenengan, tapi gubuk kabeh kajange dibudalno, ya wis gak usah mandi wajib atau mandi junub, wis gak usah. Langsung sholat gak ada masalah selama Anda miliki wudu gitu. Tapi kalau masih ada waktu yang longgar, disunahkan untuk mandi. Itu disunahkan untuk mandi kalau ada waktu yang longgar. Kan orang itu sesuai dengan kondisinya masing-masing. Nah, kemudian yang nomor 6, syakul mutawaddi fil hadas. Keraguan orang yang memiliki wudu akan hadas. Ya, keraguan orang yang memiliki wudu akan hadas itu tidak membatalkan wudu, karena al-yaqinu la yuzalu bisyak. Ya, jadi keyakinan itu tidak boleh kita hilangkan karena keraguan itu sebuah kaidah. Ya, jadi jenengan kadang-kadang kita ini sudah punya wudu ya, mau sholat itu ragu. Aku ini tadi itu kentut apa enggak? Atau ketika kita sedang sholat, kadang keluar itu keraguan-keraguan, datang itu keraguan-keraguan. Koyoke kentut, tapi enggak. Nah, ini gimana ini? Untungnya Rasulullah sudah menyampaikan dalam sebuah hadis. Jadi ada seorang laki-laki ngalami pengalaman yang sama seperti yang kita alami. Dia sholat tapi ragu kayaknya dia kentut atau enggak gitu. Ya, jadi pasti jenengan pernah seperti itu. Aku kentut apa enggak ya? Kayak ada gerakan-gerakan tertentu ini di area belakang ini ada gerakan-gerakan tertentu, tapi kok enggak kentut. Nah, ini apa kata Rasulullah SAW ketika ada laki-laki yang bertanya seperti itu, la yansarif hatta yasma' sautan aw yajid rihan. Hendaknya dia itu tidak meninggalkan sholatnya sampai dia mendengar apa? Suara atau mencium bau. Nah, jadi kalau jenengan nggak krungu bunyinya, ya nggak mendengar bunyinya dan tidak mencium baunya, maka Anda harus yakin bahwa wudu Anda masih ada, belum batal. Tapi jenengan ojo takut sing aneh-aneh. Jenengan ojo takut sing aneh-aneh. Itu jenengan takut nang kalau Ustaz, kalau saya itu ngerasa nggak dengar, saya juga ngerasa nggak nyium, tapi samping saya nyium. Ya, jadi saya itu ngerasa nggak kentut, saya nggak ngerasa kentut, tapi samping saya kok ngerasa saya kentut. Itu hukumnya di mana? Saya juga bingung kalau yang seperti itu. Jadi takut aja aneh-aneh Mas Ustaz. Ya, jadi iso ae pas irungnya sampean buntu gitu ya. Ya, irung sampean buntu, sampean ngerasa gak kentut, tapi tonggo sampean ngunu-ngunu nang pinggir sampean. Ya napa niku ya? Bingung kula ya. Soalnya hadis ini ya, kalau dengar suara atau mencium bau ya, sampean kira-kira dhewe nek ngoten ya. Sampean kira-kira dhewe. Intinya ya kalau kita ragu ya, tidak mencium, tidak mendengar, maka Anda lanjutkan sholat. Ya, Anda lanjutkan sholat. Nah, ini baru kita bahas yang agak insya Allah langsung bisa kita aplikasikan ini ya dalam ritual ibadah ya. Kita atau saudara-saudari kita ini penting untuk pembahasan yang ini ya. Ya, ini tadi sudah ya hal-hal yang tidak membatalkan wudu, namun sebagian orang beranggapan itu membatalkan wudu. Kita masuk poin berikutnya adalah wujubul wudu li ajli shalah lagu ya. Kapan seseorang itu diwajibkan memiliki wudu? Ya, kapan seseorang itu diwajibkan memiliki wudu? Ulama sepakat. Ya, ulama sepakat seseorang itu wajib memiliki wudu ketika dia akan melaksanakan sholat. Sepakat itu. Ya, jadi ulama itu sepakat orang kalau mau melaksanakan sholat dia wajib memiliki wudu. Ini dalil Al-Quran ini wonten, dalil sunnah wonten, dalil ijma gitu wonten pun nggak usah dibahas panjang-panjang. Ya, ya hadisnya jelas, la yaqbalullahu sholata bi ghairi tahurin. Orang itu tidak mungkin sholatnya diterima oleh Allah kecuali dalam kondisi suci. Wis jelas ini ijma. Kalau ijma itu wis kayak hukum sholat 5 waktu itu hukumnya apa? Wajib. Nah, nggak usah dibahas dalil ya.
Ijma ulama kalau sholat 5 waktu hukumnya wajib. Sama seperti orang itu kalau mau sholat ya harus memiliki wudu. Nah, baru setelah ini kita bahas kapan seseorang diwajibkan memiliki wudu. Sholat ulama ijma, dalilnya jelas. Kalau tawaf baru ulama beda pendapat. Ini akan kita bahas. Ya, tawaf. Jadi kita membahas tentang tawaf. Tawaf itu ulama beda pendapat, Ibu, Bapak. Tawaf itu apa sih? Tawaf itu mengelilingi Ka'bah berapa kali? Berapa kali? 7 kali. Muternya ngiri apa kanan? Ngiri apa kanan? Ngiri. Teman. Ya, ngiri berlawanan dengan arah jarum jam. Nah, makanya jenengan itu kalau lihat atlet lari, ya, muternya ngiri apa kanan? Ngiri. Kenapa? Apa? Wah, kacau ini. Karena tawaf nih boten. Ya, karena tawaf. Ya, enggak. Ya, karena apa? Karena secara medis jantung itu posisinya sebelah kiri. Jadi Anda itu kalau muternya ngiri itu lebih mudah daripada muternya nganan. Gitu ya. Ya. Yang repot itu ketika saya lari-lari di alun-alun Mojokerto. Ya. Alun-alun Mojokerto itu kan muternya rata-rata alun-alun itu muternya kanan apa ini? Kebanyakan kanan. Karena kita ini posisinya di kiri jalan, paham jadi? Jadi kanan nyetir mobil, nyetir motor, naik motor itu posisinya kiri apa kanan? Kanan. Oh iya. Tapi alun-alun Mojokerto itu rata-rata nganan gitu nih. Alun-alun Mojokerto itu nganan, nggak tahu alun-alun Sidoarjo. Ya, muter alun-alun. Nah saya itu ketika muter alun-alun, kok saya sendiri yang muter kiri, semuanya muter nganan. Ala kuliah. Tapi secara medis itu yang bagus itu larinya apa? Ke kiri. Dan tawaf itu ke kiri. Alhamdulillah. Ya, 3 putaran pertama disunahkan lari-lari kecil bagi laki-laki apabila mampu. Kalau nggak mampu ya, nggak usah dipaksa. Nah, itu tawaf ya. Ya, mengutari Ka'bah 7 kali putaran. Ya, toib. Di sini sebenarnya jumhur ulama itu berpendapat kalau tawaf itu harus memiliki wudu. Itu pendapat siapa? Jumhur ulama. Karena ada hadis. Hadisnya ini riwayat Tirmidzi dan juga Nasai dan juga ulama hadis yang lainnya. At-tawafu bil bait shalah illa anna Allah abaha fihil kalam. Tawaf di Masjidil Haram memutari Ka'bah itu seperti sholat, kecuali Allah membolehkan di dalam tawaf itu bicara. Jadi tawaf itu ya sholat. Ya, analoginya persamaannya tawaf itu adalah sholat. Makanya kalau di Masjidil Haram sudah tawaf nggak perlu sholat tahiyatul masjid. Anda kalau sudah tawaf tidak perlu sholat tahiyatul masjid. Ya karena sholat tahiyatul masjidnya itu tawaf. Kecuali Anda wis gak mampu tawaf masuk Masjidil Haram kredit. Nah terus bagaimana? Mau tawaf nang ndukur ketokane kok aduh gitu. Nah, terus bagaimana? Ulama berpendapat tetap sholat tahiyatul masjid. Anda jadi kalau tak mampu tawaf, maka Anda tetap disyariatkan sholat tahiyatul masjid. Tapi kalau sudah tawaf, nggak perlu sholat tahiyatul masjid. Nah, dari hadis ini, Bapak Ibu rahimakumullah, ya, ulama berpendapat lah. Kan ini kan disamakan dengan sholat. Sebagaimana sholat harus memiliki wudu, maka tawaf harus memiliki wudu. Tapi nggak ada pendapat yang sore loh ya, nggak ada dalil yang jelas loh ya tentang hal ini ya. Cuma analogi saja, kias, ya kias. Jadi dalilnya apa? Kias. Ya, karena dikiaskan dengan sholat. Karena Rasulullah mengatakan tawaf itu seperti sholat. Berarti sebagaimana sholat itu harus punya wudu, maka tawaf itu harus punya wudu. Ini pendapat siapa, Bapak Ibu? Jumhur, mayoritas. Madhab Syafi'i, Hambali, Maliki dan ulama besar, ulama yang lain. Nah,
Cuma ada cumanya ini, ada resikonya. Resikonya nopo? Karena jenengan itu tadi menganalogikan tawaf itu seperti sholat. Ya. Jenengan kalau sholat subuh tadi kentutnya di rakaat kedua, kira-kira jenengan nanti keluar wudu balik lagi langsung rakaat 2 apa balik rakaat 1? Nemen sampai balik langsung rakaat 2 ya pasti balik rakaat 1. Maka putaran tawaf itu dianalogikan seperti rakaat sholat. Bayangkan jenengan ya wis muter ping 6 kajange ping 7 kemudian makdud. Kira-kira gimana? Jenengan itu harus wudu. Kalau laki-laki wudunya gampang, tinggal minggir nyari tempat wudu. Kalau perempuan agak susah. Oke Ustaz pakai spray. Oke pakai spray. Perempuan oke lah minggir-minggir dikit cari tempat-tempat perempuan supaya auratnya tidak dilihat oleh laki-laki. Tapi resikonya kalau jenengan ikut pendapat jumhur ulama, jenengan harus balik nang putaran 1. Kalau jenengan sering umroh, alhamdulillah, wis balik nang putaran 1. Kira-kira mutawif yang jenengan mau nunggu apa enggak? Ya. Kira-kira pembimbing jenengan itu, Ustaz, kula batal Ustaz. Kira nggih Bu kula enteni. Mosok Mas? Enggak. Ya. Jadi terkadang ustaz-ustaz itu pembimbing. Ya, mereka itu mengambil pendapat kalau tawaf itu wajib memiliki wudu. Tapi kalau jamaah batal, mereka lupa nyuruh ngulang tawafnya lagi, lupa nyuruh jamaahnya untuk ngulang tawaf. Jadi kebanyakan pembimbing itu ikut pendapat ini memang, ikut pendapat mayoritas ulama. Kalau coba jenengan nanti umroh, ya, jenengan umroh tanya pada pembimbing jenengan, Ustadz, kalau tawaf itu wajib punya wudu apa tidak? Rata-rata, ya mayoritas ulama atau ustadz-ustadz kita bahkan memang mereka mengatakan bahwa tawaf itu wajib memiliki wudu. Tapi mereka berhenti di situ. Mereka tidak menjelaskan lebih lanjut. Kebanyakan ini, enggak semuanya. Mereka tidak menjelaskan lebih lanjut kalau batal wudunya harus ngulang dari awal. Nah ini resikonya. Kalau Anda mengambil pendapat jumhur. Ada pendapat minoritas ulama, diantaranya Imam Abu Hanifah, diantaranya Syekhul Islam Ibnu Taimiyah. Ya, yang jadi dedengkotnya di sini, ya Syekhul Islam Ibnu Taimiyah karena membahas ini secara panjang sekali dalam fatwanya. Ya, membahas hal ini secara panjang sekali dalam fatwanya. Nabi Muhammad SAW tidak pernah menjelaskan secara gamblang, secara sore kalau tawaf itu harus memiliki wudu, nggak ada. Nabi itu cuma mengatakan tawaf itu seperti sholat. Nabi tidak mengatakan tawaf itu harus memiliki wudu. Padahal orang tawaf di Masjidil Haram ini tiap hari betul? Tiap hari. Banyak apa sedikit? Banyak. Maka jenengan kalau belajar usul fikih nanti balik lagi nih. Nanti ada kaidah mimma ta'ummu bil balwa. Sesuatu yang ta'ummu bil balwa, sesuatu yang harusnya ini tuh menjadi hal-hal yang dikerjakan oleh banyak manusia dan berulang-ulang. Itu namanya ta'ummu bil. Jadi perkara ibadah yang dikerjakan oleh manusia berulang-ulang dan dikerjakan oleh banyak manusia, ini kalau jenengan belajar usul fikih, ini membutuhkan dalil yang sore. Saya ulang sekali lagi, ibadah yang dikerjakan oleh banyak manusia dan dikerjakan berulang-ulang itu membutuhkan dalil yang sore. Kalau ada dalil yang syad, dalil yang syad itu gimana sih? Perawinya cuma satu, wis gak tunggali, maka nggak bisa dijadikan dalil secara umum. Saya kasih contoh nih, jenengan bangkit dengan posisi tangan mengepal. Ini namanya apa? Ajeng.
jenengan bangkit dari sholat untuk rakaat berikutnya, bangkit dari sujud misalnya, dengan tangan mengepal, ini namanya apa? Ajab. Ini hadisnya gori, hadisnya gori syad. Maksudnya apa? Menyendiri. Sing rawi iku ikut tok, gak tunggal. Padahal sholat ini sing lakoni wong kathah apa wong sedikit? Orang banyak apa orang sedikit yang sholat itu? Berulang-ulang apa tidak? Maka membutuhkan dalil yang sore dan yang meriwayatkan harus lebih dari satu. Mosok Nabi sholat, ya kan? Dilihat oleh banyak para sahabat. Masa para sahabat sholat, rawi yang menjelaskan ajin itu cuma satu. Maka ajin ini justru bukan sunnah yang sering dilakukan. Ajin ini cuma sesekali tok ngono. Paham sih? Karena sholat ini ibadah yang berulang-ulang. Sholat ini ibadah yang dikerjakan oleh banyak orang. Harus ada dalil yang jelas, harus ada dalil yang banyak merugikan gitu. Jadi kalau cuma satu tok berarti ini cuma sesekali aja. Nah ini tak umum gitu. Makanya pendapat yang saya pilih, ajin itu justru bukan yang disunahkan diulang-ulang, justru sesekali tok. Gitu ya. Karena yang pendapat yang saya pilih adalah justru dengan apa? Dengan tangan yang terbuka. Karena ajin itu sesekali. Ini kalau belajar secara usul, ya belajar secara usul. Dan saya juga ikut pendapatnya Syekhul Islam Ibnu Taimiyah, yakni ya sejatinya tawaf itu tidak membutuhkan wudu. Dan itu juga pendapat siapa? Syekh Muhammad bin Shalih Al-Utsaimin. Kenapa? Tidak ada dalil yang sharih. Tidak ada dalil yang sharih, itu tadi cuma kias. Ya. Bahkan Syekh Shalih Al-Munajjid itu, kalau jenengan bahas fatwanya Syekh Shalih Al-Munajjid itu unik. Ya, beliau menjelaskan ujung-ujungnya beliau itu ikut pendapat mayoritas sebenarnya. Tapi ujung-ujungnya dalam kondisi yang seperti ini, bagaimana Anda bayangkan? Ya, batal wudunya, harus keluar dari kerumunan yang begitu padatnya dan mengulang lagi dari putaran yang pertama. Itu hampir mustahil. Apa mana kayak kemarin tuh saya umroh di bulan Ramadan tuh, ya Allah ya. Muter peng pisan ya Pak, Bu. Iku wis karu-karuan itu susahnya. Muter satu kali aja. Ya, bayangkan muter 7 kali, batal di putaran yang ke-7. Apa gak? Setengah mati sama. Balik lagi ya. Yaitu ya pendapat Syekh Shalih Al-Munajjid mengatakan, Syekh Shalih Al-Munajjid ya, kata-katanya beliau ini, kalau tidak memungkinkan maka cukup menyempurnakan tawafnya. Ini pendapat Syekh Shalih Al-Munajjid. Tapi saya ambil pendapat yang tidak wajib. Tapi saya sendiri ya. Kalau bimbing umroh pun saya ngomong kepada para jamaah tentang khilaf ini. Dan saya selalu ngomong kepada para jamaah hendaknya memiliki wudu. Karena Nabi pun itu ada dalam riwayat ketika mau tawaf beliau berwudu. Ya memang, karena tawaf itu kan menyebut nama Allah. Dan Nabi itu kalau mau menyebut nama Allah memang ya beliau tuh suka dalam kondisi berwudu. Ya Rabbana atina fid dunya hasanah fil akhirat, berdoa Nabi suka dalam kondisi berwudu. Maka Anda berwudu diusahakan. Maka saya itu selalu anjurkan pada jamaah saya sebelum berangkat tawaf pipis dulu. Ya, wudu dulu, kentut dulu misalnya bahasanya ya. Keluarkan semuanya dulu baru jenengan tawaf. Kenapa? Karena selesai tawaf jenengan kentut pun tidak masalah. Nah, itu tawaf loh ya Bapak Ibu. Ya, jadi kalau selain tawaf tidak ada. Jadi jenengan sa'i itu. Ya, bahkan saya bisa katakan ijma ulama 4 madhab bahwa sa'i itu tidak butuh wudu. Makanya saya bingung kok ada ustaz-ustaz yang nyuruh orang itu sa'i harus punya wudu. Dalilnya mana? Nggak ada. Wong tawaf aja ulama beda pendapat, apalagi sa'i malah nggak ada. Ya, jadi sa'i itu jenengan kentut pun boten nopo-nopo. Ya, jenengan wudu lagi boten nopo-nopo. Tapi kalau laki-laki gampang wudunya di tempat minum itu bisa wudu ya. Tapi kalau perempuan ya nggak susah. Ya, jadi sa'i tidak ya Bapak Ibu ya. Jadi jenengan tidak butuh wudu. Kemudian yang terakhir yaitu adalah menyentuh mushaf. Nah, ini juga sama.
Jenengan kalau boleh jujur, menyentuh mushaf itu madhab Maliki, madhab Syafi'i, madhab Hambali, jumhur ulama, jenengan menyentuh mushaf itu wajib memiliki wudhu. Jadi kalau selama ini jenengan menyentuh mushaf gak punya wudhu, jenengan menyelisihi jumhur ulama. Loh Ustaz, kalau menyelisih jumhur ulama itu apakah salah? Ya enggak, tidak wajib kita mengikuti pendapat jumhur ulama. Saya ulang sekali lagi ya, tidak wajib kita mengikuti pendapat jumhur ulama. Itu jumhur ulama, tapi tidak wajib kita mengikutinya. Ya, jenengan jual beli dengan DP itu tidak mengikuti jumhur ulama. Ya, jenengan DP dulu barangi nanti itu nggak ngikuti jumhur ulama. Ya, tidak ngikuti jumhur ulama. Jenengan pesen nasi goreng bayarnya belakangan itu tidak mengikuti jumhur ulama, serius. Jenengan kalau ngikuti jumhur ulama, jenengan beli nasi goreng, beli kebab, beli burger, beli apa mana? Tahu tek lesu saja, atau ora ada apa mana? Rujak apa mana? Ya, ini makanan yang dibuat gitu ya. Jenengan kalau ngikuti jumhur ulama, jenengan tuh harus bayar duluan. Ya, martabak, terang bulan, ya, roti bakar, apa mana? Ya, apapun makanan yang dibuat dulu. Jenengan kalau ngikuti pendapat jumhur ulama harus bayar duluan. Nah, siapa yang beli nasi goreng bayar dulu? Ada nggak di sini kalau beli nasi goreng bayar dulu? Bahkan dibayar temennya. Ya, nggak ada. Jenengan beli kebab bayar duluan? Nggak ada. Ya, jenengan beli martabak bayar duluan? Nggak ada. Berarti jenengan tuh secara tidak langsung selama ini menyelisihi jumhur ulama. Biasa aja kita milih jumhur ulama, jangan dipikir kalau ada ustaz menyelisihi jumhur ulama berarti dia sesat. Wah, keliru sampean. Jenengan aja sering menyelisihi jumhur ulama. Jadi jenengan itu kalau pengen ngikuti jumhur ulama bayar dulu baru dibikinkan makanan. Ya. Misal ada orang, Mas pesen terang bulan coklat keju ya 1. Berapa Mas? 25.000 dengan bayar. Lu enggak sih sibuk ngurusi. Gak oleh Mas, aku tuh bayar bisa. Lu sampai paksa. Temenan. Jenengan kalau ngikuti jumhur ulama harus jenengan paksa dia nerima. Wis cepetan sama susu itu tuh bayar bisa. Nah, itu ngikuti jumhur ulama. Tapi kalau jenengan bayarnya belakangan, berarti ngikuti Abu Hanifah. Ya, menyelisihi jumhur ulama. Jadi nggak apa-apa menjadi jumhur ulama, nggak ada masalah. Ya, selama dalilnya. Nah, jumhur ulama itu ikut mengambil pendapat ini. Al-Quran la yamassuhu illal mutahharun, tidak menyentuhnya kecuali orang yang suci. Dalilnya di surat Al-Waqiah. Itu pendapat jumhur ulama. Jadi jumhur ulama itu jangan nyentuh mushaf, wajib ya, wajib. Membaca Al-Quran, menyentuh mushaf ya, itu wajib. Wajib itu berarti apa? Kalau ditinggalkan dosa apa tidak? Dosa. Wajib ya. Nah, tapi pendapat minoritas ya Abu Hanifah dan juga pendapat ulama-ulama kontemporer Syekh Muhammad SAW ya, Ibnu Taimiyah sebagainya tidak. Karena yang dimaksud la yamassuhu illal mutahharun itu adalah Al-Quran yang ada di Lauh Mahfuz. Itu jangan buka tafsirnya ya, rata-rata ulama tafsir mengatakan itu bukan mushaf ini ya, bukan mushaf ini tapi ya yang ada di Lauh Mahfuz ya. Dan dalil yang la yamassul Quran illa thahir, ini hadisnya dhaif. Ada hadis memang ya, la yamassul Quran illa thahir itu dhaif. Tapi hadis ini sebagian ulama mengatakan sahih. Yang mengatakan sahih seperti Imam Syafi'i berarti wajib. Baik ya, itu ya Bapak Ibu rahimakumullah. Jadi saya tetap ikut pendapat bahwa tidak wajib menyentuh Quran dalam kondisi suci, tidak wajib ya. Nah, tapi beda lagi ya pembahasannya kalau wanita haid. Beda lagi kalau pembahasan orang yang junub ya, karena ini hadas besar. Karena kalau orang junub ada hadisnya sendiri memang.
orang junub hendaknya tidak menyentuh mushaf. Orang haid memang tidak menyentuh mushaf. Ini saya yang maksud adalah hadas kecil, wudhu loh. Ini yang saya maksud wudhu, bukan mandi wajib ya. Karena kalau masalah mandi wajib beda lagi pembahasannya. Kalau wanita haid pendapat yang paling kuat memang ya tidak boleh menyentuh mushaf wanita haid. Ya karena ada dalil yang lain ya. Tapi kalau gini itu masuk kategori menyentuh mushaf apa tidak? Tidak. Kok mega? Maksud ini tuh menyentuh covernya mushaf. Ini bukan menyentuh mushaf. Mushaf itu mana? Ini loh mushaf. Nah, jadi kalau wanita haid itu masih boleh megang mushaf kayak gini, boleh. Nah, kalau mau buka dia pakai sarung tangan, ya. Atau pakai gadget boleh, gitu ya. Ya, itu pendapat yang paling kuat memang wanita haid tidak boleh menyentuh mushaf. Sebagaimana juga orang yang junub, ya, hendaknya dia mandi janabah terlebih dahulu. Mungkin itu ya Bapak Ibu ya. Sebenarnya ini masih ada pembahasan yang asik ini ya tentang kapan seseorang disunahkan, dianjurkan untuk memiliki wudhu ya. Dianjurkan saja ya, untuk memiliki wudhu ya. Tapi kalau tadi itu diwajibkan. Sebagian ulama ya mengatakan tawaf dan menyentuh mushaf ya mayoritas bahkan itu wajib. Tapi pendapat di sini ya Syekh Abdul Malik ya Hafizahullah Ta'ala mengatakan tidak, sebagaimana itu pendapat yang saya pilih juga ya. Tapi tetap kalau bisa nyentuh mushaf, dalam kondisi suci punya wudhu, kalau bisa tawaf dalam kondisi suci punya wudhu kalau bisa. Tapi kalau batal itu tidak mengapa, tetap sah tawaf dan tidak dosa menyentuh mushaf. Insya Allah di pertemuan berikutnya kita akan bahas secara singkat tentang kapan seorang disunahkan memiliki wudhu. Kemudian pembahasan yang cukup penting itu juga tentang mengusap, itu penting karena banyak orang di antara kita nggak paham tentang mengusap, ya tidak paham tentang mengusap. Yang mengusap itu harus seperti apa? Nggak paham. Contoh. Banyak di antara kita itu misal tangannya patah, kemudian pakai apa dia? Pakai gips atau pakai perban. Banyak di antara mereka tayamum. Ini menurut sebagian ulama tidak sah Bapak Ibu. Saya ulang sekali lagi ya. Banyak di antara kita ini aplikasinya keliru. Jadi ketika tangannya patah atau tangannya luka kena perban, kemudian dia tayamum. Ini sebagian ulama mengatakan nggak sah. Ayo yang pernah kayak gitu. Nah, terus bagaimana? Anda wudhu. Baru di tempat yang luka Anda usap. Jadi Anda dulu, mohon maaf, kita dulu ini yang pernah luka kakinya, yang pernah luka tangannya, kemudian tayamum, sebagian ulama mengatakan tidak sah. Bahkan mereka menyuruh Anda mengulang sholat itu. Mengulang sholat. Nah ini penting untuk belajar. Banyak orang-orang di rumah sakit, iya apa tidak? Banyak orang di rumah sakit mereka langsung tangannya luka karena patah, kakinya luka karena patah langsung tayamum. Banyak apa tidak? Banyak, sudah banyak jelas. Bahkan Anda mungkin termasuk di antaranya, ya. Nah itu Anda salah. Bahkan saya bin Bas mengatakan Anda harus mengulang sholat Anda. Anda kira-kira dulu Anda 1 bulan pakai gips, Anda tayamum terus. Anda dulu 2 pekan pakai gips, Anda tayamum terus, maka menurut Syekh bin Bas Anda harus mengulang sholat berapa? 2 pekan. Ini penting tuh aja. Karena ada orang itu tidak punya ilmu jatuh dalam kemaksiatan. Bukan karena sengaja bermaksiat, karena nggak tahu bahwa itu adalah maksiat. Dia tidak tahu bahwa dia tidak memiliki kesucian. Jadi nggak tayamum ya, tetap wudhu, tapi tempat perbannya itu diusap. Ini cuma saya sepil sedikit ya, supaya jangan semangat. Nanti di pertemuan berikutnya akan kita bahas secara lebih detail lagi. Jadi penting untuk belajar. Karena banyak di antara kita itu sebenarnya sabun benar dia sabun ngaji, tapi ilmunya gak nutut sampai situ, akhirnya sholatnya tidak sah. Sholatnya tidak sah. Ingat ya, penting untuk belajar ilmu agama karena ada orang yang masuk neraka bukan karena ingin masuk neraka, karena dia tidak tahu jalan untuk masuk surga Allah Subhanahu wa taala. Aku lupa lihat mungkin bisa saya sampaikan pada pagi hari ini. Mohon maaf apabila salah kata dan sebagainya ya, itu dari saya pribadi, lebihnya dari taufik Allah Subhanahu wa taala. Mungkin 1-2 pertanyaan sebelum kita tutup pertemuan kita. Ada Pak, Bapak Ibu mungkin yang ditanya? Kalau tidak kita cukup. Silakan Mas. Membaca mushaf ketika sholat wajib itu gimana? Nah, ya.
Kalau hukum membaca mushaf ketika sholat wajib, pendapat yang saya pilih tidak boleh. Dan itu juga pendapat Syekh Muhammad bin Shalih Al-Utsaimin, pendapat yang Ustaz Firanda juga. Kalau wajib tidak boleh. Kenapa? Karena nggak ada dalil yang menjelaskan hal itu. Kembali pada kaidah umum faqra'u ma tayassara minal Quran. Bacalah yang mudah daripada Al-Quran. Ya, bacalah yang mudah daripada Al-Quran. Tapi kalau sholat sunnah, ulama beda pendapat. Kalau sholat wajib, banyak ulama memang mengatakan tidak boleh. Ikut pendapat yang tidak boleh. Tapi kalau sholat sunnah, ulama beda pendapat. Kenapa? Karena ada hadis budak ya di zaman Nabi Muhammad SAW nggak punya hafalan. Kemudian disuruh Aisyah untuk mengimami, dan dia mengimami dengan cara apa? Membaca. Mengimami apa? Mengimami sholat sunnah malam ini, sholat malam ini. Ya, sholat malam membaca, bukan sholat wajib. Ya, bukan sholat wajib. Maka dari hadis itu diperbolehkan membaca mushaf untuk sholat sunnah. Dan itu kalau jenengan pengen pembahasan yang lebih detail, ada di pembahasannya Ustaz Firanda. Ya, ada di pembahasannya Ustaz Firanda, hafizahullah taala. Dan pendapat mayoritas ulama yang sekarang, saya Muhammad Shalih Al-Utsaimin dan sebagainya, itu juga saya Shalih Fauzan, wajib untuk sholat wajib tidak, untuk sholat sunnah boleh. Jadi kalau sholat sunnah, misal ngimami sholat tarawih, buka mushaf kemudian itu nang arepe, dibuka malih, mboten napa. Ya, cuma tentu saja yang paling baik adalah tidak dengan membaca mushaf Al-Quran. Apalagi ada hadis yang lainnya. Harusnya yang diutamakan menjadi imam adalah yang paling banyak hafalannya. Nek ngafal berarti nggak buka mushaf, kecuali jenengan sholat bersama istri jenengan di rumah, bersama anak-anak jenengan di rumah. Ya sapa meneh kalau sing kok dadi hafalan, ya kan masuk daripada kulhu terus yo bosen ujune. Ya, mending baca Al-Kahfi, mending baca Al-Muzammil, mending baca yang lainnya Al-Baqarah ya, dengan membaca mushaf lagi. Ya, itu pendapat yang kami pilih berdasarkan hadis Aisyah itu. Dan itu yang sudah dijelaskan secara gamblang oleh Ustaz itu. Baik. Pertanyaan berikutnya, Ustaz, kalau kita makan di warung, restoran, pembayaran pasti di akhir. Ya mesti akhir. Setelah kita makan gimana Ustaz? Buat nopo-nopo? Ya itu tadi. Ya, jenengan ikut ambil pendapat siapa? Kalau jenengan ikut pendapat jumhur, resikonya jenengan harus maksa. Apalagi nang restoran, tambah angin. Ya, restoran. Ya, jenengan sampun belum makan tuh tumbas nasi padang itu jenengan pekso di situ. Repote wis bayar, kemudian baru mangan. Mari mangan ditagih maneh. Gara-gara biasanya mangan bayarnya kapan? Sak marine mangan. Gitu tadi. Kalau jenengan ikut pendapatnya siapa? Abu Hanifah, diperbolehkan. Tapi kalau ikut pendapatnya jumhur ulama nggak boleh. Ya, kenapa sih nggak boleh? Karena itu termasuk jual beli istisna. Jual beli istisna itu gimana? Barangnya gurung ada, uangnya belum ada. Saya tanya, jenengan makan sate, satenya sampun ada apa belum? Belum dibakar. Jenengan makan kebab, kebabnya sudah ada apa belum? Belum. Nah, resikonya kalau kebabnya belum ada, pendapat jumhur ulama kan nggak boleh, uangnya nggak ada, kebabnya belum ada, nggak boleh. Harusnya apa? Uangnya ada terlebih dahulu, baru barangnya menyusul. Ini pendapat jumhur ulama. Nah, tapi kalau uangnya belakangan, barangnya belakangan, ini namanya jual beli istisna. Ya, jual beli istisna. Ini menurut jumhur ulama nggak boleh. Jadi ini namanya jual beli kali bil kali, utang dengan utang. Uangnya tertunda terutang, barangnya tertunda terutang. Ini nggak boleh. Tapi menurut Abu Hanifah ada yang diperbolehkan. Ya, apa? Barang produksi. Ya, jadi jenengan kalau bisnis catering kalau ngikuti jumhur ulama harus bayar semua. Jenengan jualan akikoh, kalau menurut jumhur ulama orang harus bayar semua, nggak boleh DP.
Kalau jenengan ikut jumhur ulama, jenengan bisnis akikoh harus bayar tunai semua. Jenengan ikut jumhur ulama, jenengan bayar konveksi jaket, baju harus bayar semua. Kira-kira ada nggak orang mau bayar semua? Nggak ada. Rata-rata DP dulu. DP dulu, kadang malah nggak dibayar. Nah, jadi bagaimana? Kita nopo-nopo kalau jenengan ikut pendapat Abu Hanifah, saya ikut pendapat Abu Hanifah. Tapi kalau jenengan enggak usah, saya harus pendapat jumhur ulama. Ya, jenengan harus ikut konsekuensi. Ya, harus maksa orang untuk menerima pembayaran Anda terlebih dahulu. Dan itu berat. Ya, itu berat ya. Jenengan mau catering makanan akikoh anak jenengan itu, jenengan harus bayar tunai, ya, jenengan harus bayar tunai, nggak boleh, ya DP itu nggak. Ya. Baik, untuk wanita haid memegang Al-Quran terjemah, nggak apa-apa, ulama beda pendapat. Ulama beda pendapat. Tapi kalau saya bin Bas, ya, Syekh Utsaimin mengatakan Al-Quran terjemah itu bukan mushaf Al-Quran, maka diperbolehkan. Tapi untuk kehati-hatian, ini versi saya nih, ya, untuk kehati-hatian. Kan Al-Quran terjemah kan terjemahnya nang pinggir. Gitu betul. Nah, untuk kehati-hatian jenengan kalau balik yang balik pinggirnya saja, pas terjemahannya. Karena kan kayak gini biasanya kan kotak gini, kemudian terjemahannya di sampingnya. Ya, jenengan buka pas terjemahannya aja. Jangan buka pas terjemahan. Insya Allah tidak mengganggu. Ya, insya Allah tidak mengganggu. Insya Allah. Ada lagi sebelum kita tutup? Ini Mas. Pakai HP. Apa? Pakai HP banyak. Aman. Kalau pakai HP nggak ada masalah. Ya, pakai gadget nggak ada masalah. Yang dimaksud itu mushaf yang tertulis. Ya, yang tertulis. Kalau pakai gadget nggak ada masalah. Ada lagi? Nih. Kalau imamnya emang biasa baca pakai mushaf, kita boleh nggak sholat? Imamnya biasa, ada imam luar biasa. Enggak, masih imam biasa itu maksudnya dia emang kalau ngimami baca mushaf yang besar gitu. Ya, ini sholat wajib apa sholat sunnah? Wajib. Nah, kalau sholat wajib saya sarankan cari masjid lain. Ya, karena mayoritas kebanyakan ulama kalau sholat wajib tidak diperbolehkan. Kenapa? Karena nggak ada dalil. Karena nggak ada dalilnya. Yang ada dalilnya itu sholat sunnah. Gitu. Jadi kalau imamnya pas sholat taraweh, jenengan melu betul-betul. Ya, tapi pas sholat isya, ya enggak. Ada nggak pendapat yang bolehkan? Ada. Tapi itu lidaruroh, untuk keadaan darurat. Lebih baik jenengan baca kulhu daripada baca Al-Kahfi tapi pakai mushaf. Untuk sholat apa? Wajib. Kalau sholat sunnah nggak masih. Sholat sunnah tidak ada masih. Itu nanti jenengan bisa dapati penjelasannya di YouTube-nya Ustaz Firhan, insya Allah ada. Ya, tidak untuk sholat wajib. Ya. Baik, ada lagi? Sabar kita tutup. Alhamdulillah, salatu wassalamu ala Rasulillah. Semoga yang ada di sini Allah balas dengan sebaik-baiknya balasan. Allah angkat derajatnya, limpahkan rahmat dan rezekinya. Yang punya hutang dimudahkan untuk melunasi semua hutang-hutangnya. Diangkat masalah penyakit musibah yang menimpa dirinya maupun keluarganya. Berikan hidayah untuk terus berada di atas kebenaran. Allah berikan taufik dimudahkan untuk terus melaksanakan ketaatan pada Allah Subhanahu wa taala, dan Allah hadiahkan berupa husnul khotimah di akhir kehidupan kita. Dikumpulkan lagi di surga Allah Subhanahu wa taala. Amin ya rabbal alamin. Kita tutup dengan doa kafatul majelis. Subhanakallahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.